Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita akan menyelami satu kutipan dari buku The Art of Seduction. Betul. Fokus kita kali ini ke salah satu dari 9 tipe penggoda, sang koket. Misi kita, ya membongkar apa sih yang bikin mereka begitu memikat dan gimana strategi unik mereka itu bekerja. Iya, tipe koket ini memang menarik banget ya. Bukan karena rayuan yang terang-terangan gitu. Bukan ya? Bukan. Mereka itu kayak master manipulasi emosi tapi yang halus gitu loh. Inti kekuatannya justru di kemandirian sama sikap tenang atau coolness mereka. Jadi paradoksnya mereka menarik Anda masuk justru dengan menjaga jarak. Wah, ini menarik. Kemandirian jadi senjata utama. Oke, coba kita bedah deh strategi intinya. Buku ini kan menunjuk ke permainan tarik ulur ya. Nah, itu dia. Tarik ulur. Kehadiran terus diikuti ketidakhadiran. Terus kehangatan yang tiba-tiba jadi dingin. Contoh klasiknya disebut Josephine Bonaparte kan? Iya, Josephine. Gimana tuh dia bikin Napoleon sampai tergila-gila? Kayaknya dengan menjaga jarak itu ya, muncul hilang nggak terduga. Dan yang krusial di situ, menurut sumbernya, itu ketidakpastian yang diciptakan Josephine. Bukan cuma jarak fisik aja. Oh, ketidakpastiannya ya. Iya. Bayangin aja, Napoleon itu kan cuma ketemu 15 malam setahun pas kampanye militer. Tapi dia sampai nulis, nggak pernah ada wanita yang bisa menguasai hati pria kayak gini. Ini efektif banget karena langsung main ke emosi targetnya. Bener juga. Jadi ini bukan cuma main pikiran ya, tapi langsung ke perasaan. Terus gimana caranya koket ini bisa bikin rasa butuh sama cemas itu muncul? Nah, sumbernya ngejelasin, dengan narik lagi kehangatan atau kehadiran mereka, si koket ini bikin target ngerasa itu kayak kehilangan personal. Jadi memicu cemas, memicu rindu. Jadi kayak dikasih terus ditarik lagi gitu ya? Persis. Contoh yang lebih ekstrim itu permaisuri yang Kuei Fei. Dia pakai campuran antara kebaikan sama kepahitan. Bahkan pakai air mata. Jadi kayak roller coaster emosi gitu buat ngendaliin Kaisar Ming Huang. Sampai segitunya ya, tujuannya apa? Tujuannya ya buat menggoyahkan keseimbangan emosi target, bikin mereka rela ngelakuin apa aja. Konon kan, si Kaisar itu sampai rela menghancurkan kerajaannya demi Yang Kuei Fei. Wow, gila juga dampaknya. Nah ini nih bagian yang menurut saya agak, gimana ya, kontraintuitif. Kok bisa sikap nggak butuh atau mandiri itu malah bikin orang makin diinginkan? Sumbernya bahas ini kan? Tepat sekali, buku ini menyoroti paradoks koket. Kekuatan mereka tuh justru ada pada menampilkan kerentanan emosional lewat tarik ulur tadi, tapi sambil mempertahankan kemandirian intinya. Oh, jadi kelihatannya rapuh tapi sebenarnya kuat gitu ya? Bisa dibilang gitu. Sikap seolah nggak butuh, ini malah menciptakan aura harga diri yang tinggi. Kayak narsisus yang saking fokus ke dirinya sendiri, malah bikin orang lain tertarik. Atau kalau di era modern, ya Andy Warhol. Andy Warhol ya? Gimana tuh dia? Sikapnya yang pasif, dingin, itu justru narik orang buat mendekat, buat cari validasinya dia. Ini soal kekuatan withdrawal atau menarik diri. Semakin Anda kelihatan nggak butuh orang lain, malah semakin mereka merasa perlu ngebuktiin diri ke Anda. Jadi ini bukan sekedar sikap alami aja dong ya, tapi kayak seni yang penuh perhitungan gitu. Betul sekali. Nah, ini yang menarik. Sifatnya itu sangat terencana. Bukan sekedar playing hard to get yang biasa-biasa aja. Oh, beda ya? Beda. Koket yang ulung contohnya Madame Recamier. Dia itu gabungin penampilan lugu kayak malaikat, tapi sikapnya genit, ceria, nggak terduga. Buku ini ngegambarin gimana dia ahli banget bikin efek dramatis yang terukur. Contohnya gimana tuh efek dramatisnya? Kayak tatapan mata yang menggoda tapi terus cepat dipalingkan. Atau muncul tiba-tiba, manis, tapi cuma sebentar. Dia sengaja bikin enigma. Jaga jarak fisik, jaga jarak emosional, biar misterinya itu tetap ada dan bikin pria-pria jadi terobsesi. Semuanya bagian dari pertunjukan yang dia sadari banget. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih pemahaman soal koket, mereka itu ahli banget ya dalam mengelola jarak psikologis. Pakai ambiguitas, pakai ketidakpastian, buat mempertahankan ketertarikan target. Bikin kita terus nebak-nebak dan ngejar. Ya. Apa tuh resikonya? Sumbernya secara khusus ngingetin soal koket. Koket yang terlalu dingin, terlalu manipulatif. Kemampuan mereka buat bangkitin ketertarikan yang dalam banget, itu bisa juga berbalik jadi kebencian. Bahaya kalau targetnya ngerasa dipermainkan keterlaluan. Wah, Contohnya kayak kasus Valerie Solanes yang nembrak Andy Warhol itu bukan sih? Persis.
Itu contoh tragis banget gimana obsesi yang dipupuk sama sikap dingin koket bisa meledak jadi kekerasan. Apalagi kalau targetnya mungkin kurang stabil secara emosional. Jadi, tipe ini harus hati-hati banget ya mainin perannya ya. Harus tahu batas. Karena dampaknya bisa kuat banget dan nggak terduga. Oke, jadi intisarinya koket itu memikat lewat kombinasi unik ya. Ada penarikan diri yang terhitung, permainan emosi tarik ulur, sama aura kemandirian yang kuat. Mereka bikin ketegangan psikologis yang bikin target penasaran terus dan ngejar. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Sumber ini kan kayaknya mengisyaratkan kalau strategi koket itu efektif banget karena nyentuh sesuatu yang mendasar di diri kita. Apa tuh yang mendasar? Kecenderungan buat menginginkan apa yang kelihatan menjauh, apa yang susah diraih. Nah, menurut Anda nih, dinamika mengejar yang tak terjangkau ini kira-kira bermain peran juga nggak ya di aspek kehidupan lain, di luar romansa gitu? Maksudnya kayak di... Misalnya di dunia kerja, politik, atau di mana aja lah, di mana pengaruh dan perhatian itu jadi semacam mata uang yang diperbutkan. Gimana coba? Menarik kan buat dipikirin?